Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustadz Qurtubi beserta seluruh majelis guru, bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, siswa-siswi SMP SMA Al-Azhar Sifabudi Pekanbaru 2. Insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada banyak tempat yang bagi saya berkesan di Pekanbaru. Ada Masjid Akramun Nas Undri. Saya pernah ceramah 4 tahun di sana. Ada Masjid Al-Falah, saya pernah tausiah 2 tahun. Ada Masjid An-Nur, lama sekali. Tapi di antara semua tempat-tempat ini, yang paling berkesan buat saya Al-Azhar Sifabudi. Apalagi lantai 2 sebelah kanan. Kenapa begitu? Karena tempat itu mengingatkan saya tentang bagaimana rasanya menjadi ustadz yang jamaahnya cuma 2 orang. 2008 saya pulang, ditelepon oleh salah seorang wali murid, "Ustadz, kami ada pengajian, Ustadz bisa datang?" "Insya Allah Bu." Lalu saya datang ke atas, jamaahnya 2,5, ibu-ibu 2 orang, yang satu lagi tidur. Jadi kalau engkau Abdul Somad mau mengingat-ingat bagaimana rasanya ceramah ngajar muridnya 2 orang, datanglah ke Al-Azhar Sifabudi. Kalau di Masjid An-Nur pernah pengajian, jamaahnya sampai ke rumah sakit Undri depan, ke kampus Fakultas Kedokteran Universitas Riau, melimpah ruah. Tapi bagaimana rasanya tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, kita mesti merasakannya sendiri. Begitu juga beberapa tempat favorit saya di Pekanbaru, beberapa rumah makan. Sampai hari ini, hari Jumat, selesai sholat Jumat, saya mampir ke rumah makan itu. Saya duduk di tempat kursi itu. Kenapa mesti rumah makan itu? Kenapa mesti di kursi itu? Karena kalau saya duduk di situ, saya kembali mengulang perasaan saya bahwa emak saya hadir di situ. Karena dulu ketika dia hidup, saya bawa dia makan di situ, dan ternyata ada satu perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ketika kita makan, duduk di situ, merasakan satu perasaan. Begitu juga mengapa Ustadz datang kemari nyetir sendiri. Kenapa Ustadz di Pekanbaru tidak pakai supir? Supaya kita merasakan bagaimana rasanya menghadapi PPKM. Bagaimana kita dibentak polisi, putar sana. Padahal kalau mau kan tinggal buka aja. Ya, saya putar untuk merasakan. Saya pergi ke bank di Jalan Arifin Ahmad, ngantri saya tegak lama. Dari mulai depan, kata security, cek berapa derajat Celcius, cuci tangan katanya. Lalu kemudian saya ngantri sampai di depan counter. Akhirnya dia lihat buku rekening saya. Ustadz Somad, kenapa nggak masuk aja langsung Ustadz? Saya senyum saja, saya tak kasih jawaban. Yang saya lakukan itu adalah saya ingin merasakan perasaan bagaimana rasanya ngantri.
Karena kalau tidak saya nanti akan disambut orang, dimuliakan orang, dibentangkan karpet, dibuatkan baleho, dibuatkan umbul-umbul, disambut dengan tola al-badru alaina. Kalau begitu terus, nanti lama-lama saya bisa jadi Fir'aun. Lupa. Maka untuk mengingat-ingat itu tidak bisa dengan ceramah. Untuk mengingat-ingatkan diri kita itu tidak bisa dengan tausiah, tapi mesti dirasakan langsung. Karena perasaan itu tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata. Kata-kata selalu terlalu miskin untuk mengungkapkan rasa. Karena rasaku bukan rasamu. Bisa untuk buat update status. Ustadz kan hari ini diminta kata sambutan program S3D. Lalu kenapa Ustadz jadi curhat? Sebetulnya yang digagas oleh Al-Azhar Sifabudi ini adalah ingin agar anak-anak kita ini pandai merasa, bukan merasa pandai. Pandai dia merasakan perasaan. Bagaimana rasanya? Makanya dibuatlah program. Anak-anak kita ini tidak hanya diceritakan bantulah fakir miskin, tolonglah orang duafa, tidak begitu. Mereka tidak diceramahi. Mereka dibawa ke rumah saudara kita duafa, kemudian berdialog dan tinggal di sana selama seminggu atau sebulan, supaya nanti setelah pulang rasa syukurnya lebih. Beruntung bertuah bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya sekolah di Al-Azhar Sifabudi, karena mereka dididik bukan dengan definisi kata, istilah, terminologi, etimologi, terminologi, tapi mereka diajarkan langsung pandai merasa. Insya Allah setelah anak-anak ini menjalani program S3D, mereka makin sayang uang jajannya, insya Allah. Kenapa? Nanti mereka akan berdialog, bahkan sudah berdialog. Bapak pendapatannya, ibu sebulan berapa? 400.000. Anaknya berapa? 3. Rumahnya ngontrak. Mereka berpikir, uang jajan kami 500.000 itu untuk pagi, siang lain lagi, malam lain lagi. Ini 400.000 sebulan ngontrak rumah, anak, uang sekolah. Mereka akan sayang. Banyak orang dalam hatinya mungkin dia tidak komen, takut, segan, tapi dalam hatinya dia komen, kenapalah sendal Ustadz ini warna hijau? Apa karena supaya sejalan dengan baju komando? Sendal ini saya ceramah, sendal saya hilang. Kalau ada jamaah yang sendalnya hilang, jangan bersedih, berarti sendal itu sudah masuk surga duluan sebelum orangnya masuk. Yang kita sedihkan sampai di akhirat sendalnya masuk surga, orangnya masuk neraka. Nauzubillah. Lalu digantilah sendal oleh Ustadz Luqmanul Hakim dari Pontianak. Inilah asbabun nuzul sendal hijau. Sampai hari ini saya tidak beli sendal baru. Kenapa? Karena pergi saya ke mall, saya tidak sebut nama mallnya, khawatir dia dapat iklan gratis. Sampai di mall itu saya lihat harga sendal 500.000, 1 juta, 2 juta, 2 juta setengah. Saya keluarkan dompet, mau saya beli yang 2 juta setengah. Kenapa Ustaz tidak beli yang 500? Masa profesor doktor pakai sendal 500? Tapi begitu saya mau bayar, dalam hati saya tidak ada ceramah, tidak ada hadis, tidak ada ayat, hanya rasa aja dalam hati. Sampai hati kau somat pakai sendal 2 juta setengah, anak yatim tak makan, fakir miskin tak bayar uang sekolah. Itulah yang membuat sendal ini tetap hijau sampai hari ini. Itulah mengapa saya sempat-sempatkan setahun 2 kali ke suku Talang Mama. Supaya apa? Supaya sadar diri, tahu diuntung bagaimana rasanya bangun jam 2 malam,
maaf, mau ke toilet, turun dulu jalan tanah, tangganya tanah licin, ke bawah rakit di sungai, dan itu tempat konservasi alam harimau Sumatera. Andailah saya ini agak berdaging sedikit, sudah lama dimakan harimau, sudah lama diintai-intai harimau itu, pas ditengoknya tak ada ini gitu. Kita tidak pernah bersyukur punya toilet. Kenapa? Karena toilet kamar mandi di dalam kamar kita, bangun langsung masuk, bangun langsung masuk. Tapi begitu kita di atas, turun ke bawah, barulah sadar, oh nikmat toilet. Anak-anak kita ini tidak pernah bersyukur punya ayah, punya ibu. Kenapa? Begitu dia buka matanya, ayahnya sudah ada, ibunya sudah ada. Tapi begitu dia dibawa ke panti asuhan, ulang tahun anak dibawa ke pantai, bagus. Ulang tahun anak dibawa ke danau, tidak salah. Dibawa dia ke hotel megah mewah cantik, sayang orang tua kepada anak, saya tidak larang. Tapi sekali-sekali bawa dia ke panti asuhan. Ini siapa Pak? Ini siapa Ma? Ini kawan kalian, sama seperti kalian. Cuman bedanya kalian diuji punya rumah, punya mobil, punya uang, punya orang tua cukup. Mereka ujiannya kekurangan. Ayahnya mana? Ayahnya meninggal. Emaknya mana? Emaknya meninggal. Dia yatim piatu. Diletakkan di dalam kardus, dijaga oleh bapak ketua panti sampai hari ini. Dia akan berpikir. Nabi selalu mengajak sahabat itu merasakan perasaan orang lain. Nabi ada kalanya dia tidak menjawab pertanyaan, tapi dia mengajak sahabat untuk berpikir menjawab pertanyaan itu. Ya Rasulullah, aku mau berzina, kata sahabat. Sahabat yang lain sudah mencabut pedangnya, kupancung kepalanya, lancang dia, kasar dia. Kata Nabi, tidak, tenang. Bagaimana kalau orang bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan anakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan istrimu? Bagaimana kalau orang berzina dengan emak kandungmu? Nabi tidak menjawab. Nabi mengajak dia berpikir dan merasa. Itulah yang sedang diasah di Al-Azhar Sifabudi. Lalu hebohlah masyarakat dengan itu. Azhar Sifabudi tidak heboh dengan itu. Yang dia hebohkan bagaimana menyenangkan anak yatim. Tadi di ruang guru kata Ustaz Qurtubi, nanti 10 Muharram, hari anak yatim, kita akan bawa anak yatim ke hotel, kita bawa ke mall, makan enak. Langsung ditanya Ustaz Jamal, batasan umurnya berapa? Soalnya kami anak yatim, saya yatim piatu lagi. Yang memberikan batasan umurnya adalah Nabi. La yutma ba'dal ihtilam. Hadis Abu Daud, riwayat Imam Abu Daud, HR Abu Daud. Tidak lagi disebut yatim setelah dia mimpi akil balik. Dengan demikian maka tereliminasilah kami, saya, Ustaz Jamal dan Ustaz Tato. Ini saya sampaikan supaya kita jangan terlalu banyak berharap, Ustaz. Karena puncak penderitaan adalah pengharapan yang terlalu besar. Masya Allah, tabarakallah. Bapak-bapak ibu beruntung bertuah. Kenapa? Karena bapak ibu tak perlu terlalu banyak menasihati anak, karena anak sudah merasakan sendiri. Tak sama antara cerita. Kenal kau dengan Ustaz Somad? Kenal. Dari mana kau kenal? Selalu ku tengok balehonya. Ternyata tak sama muka di baleho dengan yang asli. Kenal kau dengan Ustaz Somad? Kenal. Dari mana kau tahu? Selalu ku tonton di YouTube-nya. Pas ketemu langsung, lebih muda dari yang di YouTube ya. Itu kesaksian banyak, bukan 1-2 orang. Sedang saya tulis bukunya. Tapi begitu kita datang ke rumahnya, menengok lantai rumahnya, melihat dapurnya, bercerita apa yang dia makan, itu akan memunculkan rasa. Setelah itu dia insya Allah akan sayang kepada ibu, akan sayang kepada bapak. Kalau tak percaya,
daftarkanlah anak Anda segera ke Al-Azhar Sifabudi sebelum tanggal penutupan berikutnya. Itu tidak ada pesan dari siapapun, hanya saya aja. Karena Azhar Sifabudi ini terus terang berkesan. Walaupun tidak ada undangan ceramah, kadang saya jalan-jalan sendiri kemana untuk mengenang masa-masa 2008. 12 tahun yang lalu saya datang ceramah kemarin. Di antara semua tempat di Pekanbaru ini, dari jembatan Leton sampai jembatan arah Kelipat Kain, maka banyak tempat, banyak sejarah, banyak rasa. Maka di sini saya mengajar tadabbur Al-Quran sampai juz 2 atau juz 3. Dan sampai hari ini jamaah-jamaah itu ada yang ke Bandung, ada yang ke Jakarta, tapi insya Allah kita akan tetap bersama dalam rasa. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai, dengan siapa yang dia sayangi. Tapi yang namanya manusia dia tetap cepat berubah. Itu setelah dari rumah anak yatim, sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, setahun, lupa. Maka sering-sering buat. Itulah mengapa program kami berkesinambungan. Abdul Somad, kalau kau lupa rasanya, maka setiap hari Jumat kedua setiap bulan kami keliling bagi beras. Bagi beras ke tepi Sungai Siak. Tanahnya nyewa, di atas tanah itu rumah kayu hampir tumbang. Ternyata rumah itu pun juga numpang. Di atasnya ada kasur, kasurnya sobek, kuyak dan lain sebagainya. Suami ambil upah pikul, pikul pupuk, pikul barang-barang di tongkang yang ada di pelabuhan Sungai Duku. Cerita-cerita itu membangkitkan rasa syukur kepada Allah, dan kita menjadi orang yang tidak menggunakan uang untuk sesuatu yang tak penting. Maka yang penting-penting aja kita beli. Setiap hari Jumat kedua setiap awal bulan kami kunjungi tempat yang tidak ada pengulangan. Setiap tempat selalu baru, fresh, untuk mengasah pikiran. Karena tak ada orang mengasih nasihat ke saya, tak ada orang menasihati saya. Satu-satunya nasihat untuk saya adalah ketika diajak untuk berbagi. Hari ini juga begitu. Cuman bedanya, kalau Yayasan Tabung Wakaf Umat datang, bagi, foto, selesai. Kalau Azhar Sifabudi tidak, katanya pakai dialog, dan khusus yang pelajar sampai nginap katanya. Berapa lama nanti ditentukan Ustaz Kurtubi, supaya lebih berkesan dan lebih berasa. Itu yang dapat saya sampaikan. Selamat merasa, selamat merasakan perasaan orang lain. Itulah yang disebut dengan empati. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'alna, jadikan kami minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang merasakan perasaan orang lain, mendengar ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma ja'alna minal munfiqin, jadikan kami orang-orang yang mampu berinfak, berwakaf dan bersedekah. Barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami, supaya rezeki itu menjadi amal jariah, mengalir ke kubur kami setelah kami mati. Barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami, supaya anak-anak kami menjadi anak berbakti, mengirimkan kami doa di tengah malam dalam munajat, menetes air matanya mengalir sampai ke makam kami. Wahfazhum min kulli su' wa syar, jaga mereka dari narkoba, jaga dari zina, jaga dari LGBT, jaga dari aliran sesat. Jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kami bersahabat di dunia, bersahabat di Al-Azhar Sifabudi, izinkan pula kami bersama dalam surga Jannatul Firdaus. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah
tutup umur kami dengan husnul khatimah. Saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, anak kami yang membisikkan ke telinga kami sebelah kanan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan diwakilkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhirnya saya ucapkan selamat atas program S3D. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat dan ridhonya. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.